Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film tahun rilisan 2019 berjudul Ad Astra, sebuah film sains fiksi ilmiah yang mengisahkan sebuah perjalanan ke tepi luar tata surya untuk menemukan ayahnya yang hilang dan mengungkap misteri yang mengancam hidup planet bumi. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita ulas alur cerita filmnya. Film dibuka oleh seorang yang bernama Roy. Roy adalah seorang astronot yang bekerja di stasiun luar angkasa yang bernama Spacecom. Saat Roy mau turun ke bawah menuruni tangga, tiba-tiba ada gelombang kejut yang datang, yang membuat stasiun di atasnya meledak dan mengakibatkan Roy terjatuh. Tapi syukurnya Roy masih selamat. Roy pun pergi untuk pertemuan di kantor Spacecom dan bertemu para jenderal. Jenderal pun menunjukkan rahasia kepada Roy bahwa gelombang kejut itu berasal dari ledakan sinar kosmis dari planet Neptunus yang mengakibatkan lonjakan daya di seluruh dunia. Lalu jenderal pun bertanya kepada Roy tentang misi proyek 5, yaitu misi pertama manusia ke tata surya yang diketuai ayahnya Roy sendiri. Tapi sudah 16 tahun mereka hilang. Dan para jenderal pun mengandalkan Roy untuk melakukan misi menuju planet Mars dan menyuruh Roy melakukan misi itu dengan sangat rahasia. Roy pun pergi dan menyetujuinya. Roy berpamitan kepada istrinya, lalu Roy pergi menuju ke bulan dan didampingi teman ayahnya dulu yang bernama Kolonel Thomas. Perjalanan ke bulan pun dimulai. Tibalah Roy ke stasiun di bulan, stasiun yang sangat besar, dan banyak anak-anak juga berada di sana. Dan Roy akan melakukan perjalanan menuju roket yang berada jauh di stasiun. Perjalanan pun dimulai dengan didampingi pasukan untuk melindungi dari serangan perampok. Tiba-tiba datang sekelompok perampok menyerang. Tembakan pun terjadi. Tapi Kolonel Thomas pun tertembak di bajunya, dan Roy selamat. Tibalah Roy ke stasiun roketnya, tapi Kolonel Thomas memberitahu Roy bahwa Spacecom tidak mempercayainya dan memberikan chip kepada Roy. Lalu Roy pergi untuk menuju planet Mars dengan para astronot lainnya. Dan perjalanan pun dimulai. Roy pun pergi ke belakang untuk melihat chip yang dikasih Kolonel Thomas tadi. Dia melihat
berita tentang proyek 5 yang dikomandani ayahnya. Ternyata Spacecom mengirim Roy ke Mars untuk menghubungi ayahnya yang ternyata masih hidup. Kalau ayahnya tidak merespon, akan melakukan pembunuhan terhadap komandan, yaitu ayahnya Roy, untuk menggantikan Glora, karena diduga ayahnya Roy sudah gila. Roy pun berpikir apa yang terjadi kepada ayahnya. Tapi di perjalanan, kapten pesawat berhenti untuk menerima bantuan dari pesawat lain. Tapi Roy memperingatkan bahwa ini misi rahasia dan tidak boleh berhenti. Tapi sang kapten pun ngeyel dan berhenti untuk menjawab panggilan bantuan tersebut. Tapi tidak ada yang menjawab. Rekan kapten pun disuruh keluar untuk mengecek, tapi kelihatannya takut. Terus Kapten Tanner yang berangkat dan ditemani Roy. Mereka berdua pun pergi ke pesawat yang meminta bantuan. Mereka berdua pun sampai dan mengecek seluruh isi pesawat. Roy pun melihat di dinding pesawat banyak goresan cakar. Dan tak lama kemudian Roy melihat Kolonel Tanner sudah mati digigit oleh seekor kera babon yang ada di dalam pesawat. Kera babon tersebut adalah primata riset yang kabur. Tak lama Roy pun berhasil keluar dan membawa mayat Kapten Tanner. Dan tibalah mereka semua di stasiun planet Mars. Roy pun pergi menemui direktur di sana. Dan Roy dibawa di sebuah pusat kendali radio luar angkasa. Roy disuruh mengirim pesan kepada ayahnya yang ada di planet Neptunus. Untuk apa yang dilakukan ayahnya Roy di sana? Setelah selesai, Roy pun pergi ke tempat relaksi untuk menenangkan daya pikir dan jantungnya. Lalu Roy pun kembali mengirim pesan ke ayahnya bahwa Roy ingin bertemu dengan ayahnya. Dan tiba-tiba teknisi radio menemui Roy dan mengatakan bahwa mereka dan Roy akan segera kembali ke bumi. Lalu Roy bertanya, apakah ayahnya menjawab pesannya, tapi teknisi itu tidak menjawabnya. Lalu detak jantung Roy meningkat dan mereka membawa Roy ke evakuasi kejiwaan sebelum pulang ke bumi. Tapi saat perjalanan Roy melihat rekan-rekannya di pesawat sebelumnya pergi. Roy sangat resah dan tiba-tiba didatangi oleh direktur. Direktur pun menjelaskan apa yang terjadi tentang proyek 5 dan memberitahukan bahwa ayahnya Roy masih hidup. Roy pun diperlihatkan rekaman ayahnya bahwa terjadi tragedi di tepi tata surya. Tim ayahnya mengalami tekanan psikologis akibat begitu jauh dari rumah. Tapi ayahnya Roy bersikeras untuk melanjutkan misi dan mensabotase pesawat mereka, sehingga membuat rekan-rekan timnya mati. Roy pun dibantu direktur pergi menyusup ke pesawat yang akan pergi ke Neptunus.
Roy pun berhasil menyusup ke pesawat untuk ikut ke misi. Tapi semua awak menolaknya karena bisa melanggar misi rahasia. Dan semua awak pun menyerang Roy. Terjadi perkelahian antara mereka, sehingga membuat sistem error dan membuat semua awak tewas kehabisan oksigen. Tapi Roy syukurnya masih hidup. Lalu Roy pergi sendiri dengan kehambaan di pesawat. Dia melihat pesan istrinya yang sangat sedih atas kepergiannya. Roy pun melintasi planet Jupiter. Dan kehambaan semakin parah sehingga Roy membayangkan keluarganya dan membuat Roy linglung dan mengalami tekanan psikologis sehingga membuatnya tidak sadar. Tapi tak lama kemudian Roy sudah sampai ke planet Neptunus. Dan Roy pun pergi menggunakan sekoci pesawat untuk menuju pesawat ayahnya. Dan tibalah dia di pesawat ayahnya. Roy pun masuk ke dalam, tapi skocinya tidak bisa masuk, sehingga membuat Roy mengambang untuk memasukinya. Roy sudah masuk dan membawa bom nuklir untuk meledakkan pesawat. Lalu Roy pergi ke atas dan dia bertemu ayahnya yang masih hidup. Roy pun mendekati ayahnya untuk mengajaknya pulang. Tapi ayahnya pun masih ngotot ingin mencari makhluk pintar yang ada di luar tata surya. Roy pun terus membujuk sehingga ayahnya mau. Roy dan ayahnya pun keluar dari pesawat dengan mengambang dengan baju astronotnya. Tapi tiba-tiba ayahnya melepaskan ikatan sehingga membuat mereka berdua melayang cepat di tata surya. Roy pun terus menarik tali ayahnya, tapi ayahnya menyuruh melepaskan, sehingga tali pun dilepaskan. Ayahnya pun terjatuh entah berantah ke bawah. Roy pun berusaha masuk kembali ke pesawatnya dan berhasil. Lalu Roy pergi pulang ke bumi dan bom nuklir pun meledak mengempaskan pesawatnya. Tibalah dia kembali ke bumi dengan selamat. Dan Roy bertemu istrinya kembali. Film pun selesai.